Lain informasi saling lapor antar keluarga. Ini foto pada saat pernikahan kalian ya? Pernikahan sama suami. Iya, ini Dan si korban juga ada di sini ya? Oke. Rumah saya anak haram. Itu sudah kelewatan bagi saya. Mana yang dipukul, Piring? Kita anaknya Keluarga makin sering terjadi. Keadilan dari sini. apalagi tulang punggung ya. Suami saya tulang punggung. Ini foto pada saat pernikahan kalian ya? Pernikahan sama suami. Iya, ini Dan si korban juga ada di sini ya? Oke. Rumah saya anak haram. Itu sudah kelewatan bagi saya. Selamat pagi saudara, selain informasi saling lapor antar kerabat berujung ditahan polisi di Medan, Sumatera Utara, masih ada informasi lainnya, di antaranya polisi menangkap pelaku yang meracun ibu rumah tangga di Klaten, Jawa Tengah, dan aksi tim Sancang Polres Garut saat menggerebek warung minuman keras berkedok warung kopi. Segera kita jelang buser selengkapnya, saya Yuliana Fonataba. Saat ini saudara, aksi saling lapor polisi antar anggota masyarakat ini bahkan di antara kerabat makin sering terjadi. Di Sumatera Utara, Luther dan Afriandi warga Medan Sunggal ditahan polisi gara-gara dilaporkan kerabatnya sendiri. Minta keadilan untuk suami saya. Suami saya juga pelapor di sini, suami saya juga korban. Tapi kenapa suami saya ditahan? Saya lagi hamil. Anak saya masih kecil, saya minta mohon keadilan dari sini. Apalagi tulang punggung ya. Suami saya tulang punggung. Yati Siboro sedang hamil 9 bulan ketika mendatangi Mapolsek Medan Sunggal, Sumatera Utara. Sambil membawa anaknya yang masih kecil, Yati mempertanyakan penahanan suami dan ayah mertuanya. Suami dan ayah mertua Yati dilaporkan oleh Untung Sembiring, lelaki berkebutuhan khusus yang telah menjadi bagian dari keluarga suaminya selama 2 tahun terakhir. Pada Juli lalu, terjadi keributan kecil antara Untung dengan John Luther Sijabat, mertua Yati, di Pasar Setiabudi, Medan Sunggal. Buntut keributan ini, Luther Sijabat dilaporkan polisi. Laporan Untung ditanggapi oleh ayah mertua dan suami Yati dengan melapor balik dengan membawa bukti luka-luka dan hasil visum. Gimana Kak perasaan awal Kakak mendengar suami dijadikan tersangka? Hancur-hancurnya. Gimana anak saya nangis terus sampai sekarang masih sakit-sakit kan? Suami Yati, Afriandi Sijabat, sudah mengajukan pra-peradilan atas kasus ini. Tetapi suami Yati malah dijadikan DPO. Meski suaminya tidak pernah kabur ataupun mendapatkan panggilan untuk pemeriksaan selaku terlapor. Itu kasus laporan pertama ya dari pelapornya Pak Sembiring. Video Luther ini ditangkap lah Pak. Sudah P21. Ya. Itu tanggal 23 laporannya dengan LP 271. Polisi juga menyatakan laporan Afriandi Sijabat, suami Yati, masih didalami polisi. Apakah kasus ini merupakan kasus yang sama dengan laporan sebelumnya atau kasus yang berbeda? Polisi saat ini masih menyelidiki laporan tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Menabrak pohon di pinggir Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur BKT Cakung, Jakarta Timur, satu mobil box ringsek dan nyaris terperosok ke aliran kali. Akibat kecelakaan ini, saudara, seorang kernet mobil terluka. Petugas rescue dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berusaha mengevakuasi seorang kernet mobil box
setelah menabrak pohon di pinggir kali Kanal Banjir Timur Cakung pada Rabu sore. Syahrul, 33 tahun, kernet mobil box, tergencet di dalam mobil yang nyaris terperosok ke aliran kali. Setelah 30 menit berusaha, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kernet dari dalam mobil dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pondokopi, Jakarta Timur karena menderita luka di bagian kaki dan kepala. Ya, saudara, berkedok warung kopi, seorang ibu penjual minuman keras tak berkutik saat digerebek tim Sancang Polres Garut, Jawa Barat. Sejumlah remaja yang kedapatan berkumpul di depan toko juga dibubarkan. Bersama Eko Setiabudi, inilah Buser Crime Hunter. Laporan, ada tawuran. Ini waktu kan pukul 1:10. Tahu nggak yang itu siapa? Dari semua. Orang lewat. Kita malam ini akan mengikuti patroli yang dilakukan oleh tim Sancang Polres Garut. Seperti apa kegiatan mereka untuk menciptakan rasa aman di masyarakat Garut. Bersama saya, Eko Setiabudi, dalam Buser Crime Hunter. Malam Minggu, saatnya tim Sancang Polres Garut beraksi. Melewati salah satu sudut jalan kota Garut, tim mencurigai seorang pengendara motor di depan sebuah warung. Namun saat kami datangi, sang pengendara langsung tancap gas. Diduga baru saja terjadi transaksi minuman keras ilegal dengan modus pesan antar di tempat ini. Petugas pun melakukan penyisiran. Kebetulan tadi itu orang-orangnya pada kabur semua, soalnya jualannya itu pakai motor. Jadi sistemnya si minuman beralkohol tersebut disimpan di bagasi motor, lalu dia jual ke yang datang, tidak secara tepat di tempat-tempat toko kayak biasa gitu. Selanjutnya, tim mendapat informasi ada penjualan miras dengan modus serupa di kawasan Terminal Ciawi Tali yang berkedok warung kopi. Meski barang bukti jelas ditemukan, namun wanita penjaga warung tetap berkelit. Ya buka aja. Siapa yang nitipnya ini? Nggak tahu, tadi udah pulang. Cik, dibuka sama ibu. Ya dibuka sama ibu. Dibuka gini. Dibuka. Siapa yang nitip ini? Tim Sancang tidak langsung percaya. Benar saja, saat digeledah, sejumlah botol miras ditemukan tersembunyi di balik barang dagangan lainnya. Yang nitipnya siapa? Tahu nggak yang nitip siapa? Dari semua. Hah? Sumo? Iya. Siapa Sumo? Ya udah nggak ada dianya. Enggak, teman ibu, saudara, atau masih rekan satu dagang? Orang lewat. Orang lewat? Iya. Masa nitipan botol orang lewat? Ah, ibu gimana? Iya, udah lama sayangnya. Akhirnya petugas langsung mengambil tindakan tegas. Ibu mendingan jual kopi-kopi aja yang kayak gini, makanan ringan, lebih bagus, lebih bermanfaat juga. Ya? Iya. Ini semuanya ada berapa botol? Cuma segini, nggak ada lagi. Botol. Iya. Apa tak bikin surat tanda penerimaan aja? Baru saja di tempat ini, tim Sancang mengamankan beberapa botol miras yang dijual di sebuah warung kopi. Akhirnya minuman keras itu disita dan sang ibu diharuskan membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menjual miras. Perburuan berlanjut, kami mendapati sekelompok pemuda tengah berkumpul di depan sebuah toko. Ternyata mereka adalah anggota salah satu klub motor. Yang dituakan siapa? Yang dituakan siapa? Ya Pak. Boleh. Ada apa kumpul? Cara mau ada
Alasan kegiatan sosial tentu jadi tanda tanya. Apalagi waktu sudah menunjukkan jelang dini hari. Tolonglah, ini kan masih berkerumun, ya, apalagi jam sekarang kan udah lebih batas ya. Kita kan di sini masih ada kondisi ya. Jangan sampai nanti mulainya banyak semua. Apalagi banyak yang nggak pakai masker. Benar nggak? Ya Pak. Oh, Bapak sendiri kan nggak pakai masker ya. Ada sebagian pakai masker udah baik, tapi jaga jaraknya juga tolong. Karena banyak protokol kesehatan yang dilanggar, kerumunan ini akhirnya dibubarkan. Oke, saudara, di tempat inilah tadi barusan tim Sancang membubarkan sekelompok pemuda dari sebuah klub sepeda motor. Setelah diberikan pengertian dan himbauan, akhirnya para pemuda ini membubarkan diri dengan tertib pulang ke rumah mereka masing-masing. Usai sudah patroli kali ini, jelang subuh tim memutuskan untuk balik kanan. Semoga dengan patroli dari tim Sancang ini akan timbul rasa nyaman, aman, dan ketertiban terjamin di Kota Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Kecelakaan maut antara sepeda motor dan truk pengangkut tabung gas LPG terjadi di jalur alternatif Kabupaten Demak, Grobogan, Jawa Tengah. Adu banteng kedua kendaraan ini mengakibatkan pengendara motor terpental dan tewas di lokasi kejadian. Kejadian kecelakaan ini terekam kamera pengawas rumah warga dan videonya tersebar luas di media sosial. Korban bernama Rudi, 30 tahun, saat kejadian mengendarai sepeda motor dengan kencang dan berpindah jalur. Akibatnya korban bertabrakan dengan truk berplat nomor H1636HJ dari arah Grobogan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di daerah Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Dua orang pelaku terlihat leluasa beraksi menggasak sepeda motor korban. Tak sampai 5 menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur 2 buah sepeda motor yang diparkir di teras kosan. Menurut pemilik rumah kos, para pelaku masuk dengan cara menduplikat kunci pagar kos-kosan. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan korban ke polisi. Aparat Satreskrim Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara meringkus 2 pelaku jambret yang kerap beraksi dengan senjata tajam. Dari hasil penyidikan polisi dalam melancarkan aksinya, tersangka tak segan-segan melukai korban. Tersangka sempat buron selama 4 bulan setelah membegal dan menganiaya seorang anak di bawah umur. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, tersangka berinisial HM dan IK itu ditahan di Mapolres Bau-Bau. Aparat Polres Pasuruan, Jawa Timur meringkus seorang polisi gadungan yang mengaku sebagai anggota Intel Polda Jatim. Tersangka dibekuk saat berada di sebuah warung di Kelurahan Bugul, Kecamatan Bugul Kidul. Dari hasil penyidikan polisi, tersangka menyamar jadi polisi guna melancarkan aksinya saat mencuri sepeda motor. Tersangka telah berhasil menggasak 7 sepeda motor. Sebagai barang bukti, polisi menyita sepeda motor curian, ponsel, dan pistol mainan yang digunakan tersangka untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Aksi pencurian kotak amal masjid di Jalan Sukarela, Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku terlihat beraksi seorang diri menggasak 4 kotak amal masjid sekaligus pada Rabu dini hari. Pelaku merusak gembok kotak amal dan menggasak uang di dalamnya. Menurut pengurus masjid, uang yang berhasil dicuri pelaku dari 4 kotak amal berkisar 3 juta rupiah. Dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas, pengurus masjid langsung melaporkan kasus pencurian kotak amal ke Polsek Pasar Rebo. Aparat Satreskrim Polsek Karawaci, Tangerang berhasil meringkus 5 orang pelaku pembobolan gudang milik PT Transmarko di daerah Bojong Jaya, Karawaci. Kelima tersangka diringkus di beberapa lokasi di wilayah Jabotabek. Sebagai barang bukti, polisi menyita berangkas uang dan 2 buah laptop yang dicuri para pelaku dari dalam gudang. Kasus pembobolan gudang yang terjadi pada minggu lalu itu sempat terekam kamera pengawas gudang. Pelaku berjumlah 8 orang menyatroni gudang dan menggasak uang tunai 16 juta rupiah, 17 laptop, 6 pasang sepatu dan dompet. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara.
Polisi ungkap kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga karena racun dalam minuman. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi di Booster Pagi.